La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pun ada kan aliran-aliran yang begitu. Menggunakan nama syekhnya untuk minta kepada Allah, menggunakan nama gurunya untuk minta sama Allah. Kita bilang enggak, kalau minta sama Allah itu langsung. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah ini, coba perhatikan Pak, ya. Kalimat-kalimatnya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimatnya kalimat orang ketiga, bahasa kitanya, pernyataan. Alhamdulillahirabbil alamin, pernyataan. Ar-Rahmanirrahim, orang ketiga juga, pernyataan. Maliki yaumiddin, pernyataan juga. Tapi bab iyyaka na'budu apa? Kalimatnya kalimat langsung. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Langsung permintaannya. Tidak dibuat iyyahu na'budu. Nanti dijelaskan kenapa enggak iyyahu na'budu. Nanti dijelaskan juga dalam kenapa enggak iyyahu na'budu. Di awal juga disebut kenapa enggak iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kalau rangkaiannya kan gitu, harusnya dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang sampai Maliki Yaumiddin. Harusnya kan apa? Hanya kepada Dia kami menyembah dan hanya kepada Dia kami mohon pertolongan. Harusnya kan begitu bahasanya kalau diurutkan serasinya. Tapi tidak. Begitu balik kepada doa, langsung kita kepada Allah. Menunjukkan apa? Kita boleh langsung minta kepada Allah. Langsung kalimatnya. Enggak usah kau pakai perantara. Nah, cuman karena kita nih lemah rendah, kita pakailah nama orang lain bersama kita. Ya Allah, aku enggak pantas, maka kita bilang kami. Biar kalau kau enggak layak nengok aku, kau masih nengok yang lain gitu. Kau nengok istriku, mungkin aku minta enggak layak ya Allah, minta rezeki karena banyak dosaku. Tapi lihatlah istriku ya Allah, lihat anak-anak aku, lihat orang yang ku bantu ya Allah. Jadi begitu bisa kita menggunakan nama-nama mereka untuk meminta kepada Allah dalam artian kelemahan kita gitu. Bukan menyandarkan seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan itu enggak. Ini kita menggunakan saudara-saudara kita bersama-sama. Nah, saya kadang-kadang juga gitu, bahkan kita mengelola anak yatim, kita mengelola apa di pesantren, semua gratis. Itu karena kau berdoa, kalau udah lagi seret, ya Allah, ini banyak anak yatim yang kami kasih makan ya Allah. Banyak orang-orang miskin yang kami bantu ya Allah. Tolong. Gitu. Kalau kami nggak pantas kau berikan, minimal kau melihat mereka. Nah, jadi boleh kita pakai nama-nama begitu. Atau dalam doa misalnya. Ya, di sini kita doa ya Allah, kami berdoa kepada Engkau. Mungkin di antara kami mungkin kau tak pantas melihat kami, tapi di antara kami ada orang soleh ya Allah. Mungkin kami nggak tahu siapa dia. Ada orang-orang yang kau muliakan, tapi kami nggak tahu siapa dia. Jadi antara kami ini ya Allah, kabulkan doa kami, karena kami bersama mereka. Kami bersama anak yatim, kami bersama orang miskin. Itu bisa kita pakai. Hebatnya makna dari Al-Fatihah. Mulai sekarang Pak, baca Al-Fatihah itu renungkan Pak, terutama dalam sholat. Ya, renungkan. Itu sholat kita, makanya di akhir khotimah ini dijelaskan oleh Muhammad As-Sabuni dengan pendapat dia menukil dari risalahnya Hasan Al-Banna, itu mulai sekarang kita baca Al-Fatihah itu tartil, Pak. Tartil diresapi, itu kan membuat kita akan menangis. Jadi kalimat-kalimat di samping memahami kalimat, jadi 3 ya, saya bilang, pahami kalimatnya, ya, kemudian pahami maknanya secara balaghah itu, keindahannya, baru ketiga kita pahami tadi, ya. Hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Mengapa iyyaka na'budu, kok enggak iyya'budu? Itu kita jadi merinding kita bacanya. Mengapa langsung iyyaka na'budu, kenapa enggak iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in? Itu juga akan menghasilkan pemahaman yang indah ketika kita dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat tak terhingga kepada kita. Nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kajian tafsir Ali As-Sabuni ini, kitab Safatul Tafasir di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam musibah-musibah, penyakit-penyakit. Dan mudah-mudahan kita juga dijaga, dilindungi Allah semuanya dari segala macam malapetaka, bahaya, bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Ya, walaupun dingin-dingin seperti ini subuh, pagi kita masih bisa hadir. Ya, hujan baru saja turun, tapi tetap kita bisa datang ke masjid. Mudah-mudahan ini tetap Allah anugerahkan nikmat ibadah ini kepada kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah ya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari akhirat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kajian kita ya kajian tafsir kitab tafsir Safat Tafsir karangan Syekh Ali As-Sobuni ya. Jadi kita sudah masuk kepada bab akhir dari tafsir suratul Fatihah. Ya, sudah bab akhir pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagi yang baru bergabung, ini kita kajian berseri pada pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan dilihat ya, pada pertemuan sebelumnya, episode sebelumnya kita masuk kepada kajian secara balaghah, ya, secara gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah. Ya, keindahan Al-Quran itu ya bisa kita rasakan kalau kita memahami balaghahnya, gaya bahasanya. Karena gaya bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Keindahan suatu bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Maknanya bisa kita tangkap, tapi keindahannya kalau kita mau menghayatinya, memahaminya suatu bahasa itu ya kita harus belajar gaya bahasanya. Ya, begitu juga dengan bahasa Indonesia kan demikian juga. Gaya bahasa itu tidak bisa kita terjemahkan. Nah, maka oleh karena itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, yang ada 10 pembahasan balaghah di dalam Al-Fatihah itu. Nah, sekarang kita masuk kepada tambahan-tambahan ya, faedah-faedah yang lainnya. Ya, di sini kita ya pada kitab ini katakan al-fawaid. Al-fawaid itu jamak dari faidah. Ya, tambahan-tambahan ya, kehebatan-kehebatan lain dari Al-Fatihah ini. Nah, kita al-fawaidu. Nah, sekarang kita masuk kepada al-fawaid atau al-faidah yang pertama, al-ula yang pertama. Di sini dijelaskan ada 3 tambahan penjelasan tentang Al-Fatihah di sini. Yang pertama, Muhammad Ali As-Sobuni ini menjelaskan al-farqu bainallah wal al-ilah. Jadi di sini dijelaskan al-ula al-farqu bainallah, baina kata al-Allah wa al-ilah. Nah, ini dia menjelaskan apa beda kata-kata Allah dengan al-ilah. Nanti kita biar tahu. Ya. Karena sebagian para ulama bahasa mengatakan kata Allah itu berasal dari kata-kata al-ilah. Ya, kata Allah itu berasal dari kata-kata al-ilah. Nah, di sini dijelaskan oleh tafsir ini ya tentu saja merujuk pada kitab-kitab yang lain perbedaan itu. Apa perbedaannya? Kita baca dulu ya, al-farqu baina Allah wal ilah. Anna al-awwal ismu alam. Ya. Ismu alam. Lidzati al-muqaddasati. Dzati al-bar. Dzati al-bari. Jalla wa ala. Sampai sini kita baca teks bahasa Arabnya. Ya, lagi-lagi ketika sudah saya sampaikan pada pelajaran sebelumnya, kita di sini di samping belajar tafsir juga pelan-pelan belajar menerjemahkan, juga pelan-pelan kita belajar bahasa Arab. Yang mudah-mudahan kalau sering kita dengar kata-kata itu mungkin akan masuk ke dalam pemahaman kita sehingga kata-kata itu ketika diulang, oh maksudnya ini. Nah, kadang sehingga nanti ketika kita masuk dalam kalimat-kalimat yang di kata itu dalam kalimat-kalimat yang lain kita sudah bisa nangkap. Nah, al-ula ini yang pertama. Sama dengan al-awwal. Al-awwal, al-ula itu sama. Al-awwal itu kalau dalam bahasa Arabnya dia buat mudzakkar, al-ula itu buat muannas.
Nah, jadi begitu, sama-sama the first, sama-sama pertama. Cuman kalau pertama bagi kata kerja, kata benda, isim yang bersifat mudzakkar, ya, maskulin, istilahnya di bahasa Indonesia nggak ada tuh istilah maskulin, feminim. Ya, dalam bahasa lain biasanya ada, khususnya bahasa Arab. Al-awwal, di sini al-ula. Ya. Yang pertama al-farqu, perbedaan baina antara Allah, kata Allah, wa dan al-ilah, kata al-ilah. Anna, sesungguhnya al-awwal, kata yang pertama, maksudnya kata Allah, ismu alam, ya, isim alam. Nah, istilahnya isim alam. Ya, jadi kata Allah itu isim. Jadi bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kata. Ada kata isim, ada kata fi'il, ada kata harf. Nah, istilahnya gitu. Ya. Jadi ada kata isim, ada kata harf, ada kata fi'il. Fi'il itu semacam kata kerja. Terus kalau harf itu kata depan. Kalau isim itu kalau di bahasa Indonesia lebih dikatakan semacam kata benda, seperti kalau Allah seperti itu. Ya, jadi isim alam. Ini susah kita terjemahkan, isim alam. Nah, kita katakan saja isim alam. Ya. Jadi kata Allah itu adalah isim alam. Isim alam itu nama. Ya, nama dari sesuatu. Di sini nama dari Allah. Lidzati, ya, bagi zat al-muqaddas, yang mulia. Jadi kata Allah itu adalah nama dari zat yang mulia. Dzatil barri, zat yang al-bari, zat yang maha mencipta, jalla wa ala, yang maha mulia, wa ala, yang lagi maha tinggi. Wa ma'nahu, maknanya al-ma'bud. Jadi kata Allah itu ternyata maknanya al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah, atau bahasa kita yang diibadahi. Jadi kata Allah itu bermakna al-ma'bud bihaqqin, yang disembah, yang diibadah bihaqqin, dengan benar, atau yang pantas bahasa kita, bihaq, yang hak. Jadi Allah itu adalah al-ma'bud al-haq, atau bahasa kita al-ma'bud bihaq, yang pantas disembah. Berarti kalau gitu selain Allah itu ya tidak pantas disembah, kira-kira gitu maksudnya. Wathani, yang kedua, maksudnya kata yang kedua itu ada al-ilah. Apa arti al-ilah? Al-ilah itu maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin au batil. Jadi kata-kata al-ilah itu bisa bermakna al-ma'bud, Tuhan yang disembah bihaq, dengan benar, au batil, atau juga yang tidak benar. Nah, di situ ternyata perbedaannya. Ya, kita lanjutkan dulu. Fahuwa ismun, dan dia, kata al-ilah itu ismun, satu isim, satu nama, yutlaqu 'ala Allah, yang bisa dipakai 'ala Allah, untuk Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa 'ala ghairihi, dan juga bisa dipakai untuk yang selainnya. Jadi kata-kata al-ilah itu adalah artinya Tuhan yang disembah, bisa dengan benar, bisa juga dengan gak benar, atau gak pantas. Makanya kata al-ilah ini boleh disandarkan kepada Allah, boleh juga disandarkan kepada selain Allah. Tapi kata Allah itu tidak bisa disandarkan kepada selain Allah. Maksudnya hanya milik Allah. Makanya pada pertemuan yang awal-awal dulu saya sempat katakan, saya katakan, kata Allah itu begitu kita sebut nama Allah, udah nggak ada yang bisa mengaku itu gitu. Udah pasti nyampenya ke Allah, pencipta alam semesta. Tapi kalau kita katakan al-ilah, nah al-ilah ini bahasa kitanya apa ya? Kalau Tuhan yang sudah tertentu, nah, kira-kira begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the God, ya, jadi gitu. Al-ilah itu, ilah itu kan God terjemahannya, God, ya, God kalau bahasa ininya, God. Tapi kalau al-ilah itu the God, Tuhan yang sudah tertentu, sudah bisa dipahami orang siapa Tuhan itu. Nah, kalau bahasa Indonesia agak susah, apa itu? The God itu apa? Tuhan tersebut palingnya. Nah, kalau dalam bahasa terjemahatan tuh kata-kata the God tuh T-nya T gede dibikin begitu. Kalau ilah saja Tuhannya T kecil. Makanya kalau ada orang bingung itu, ya, kurang memahami Quran dengan baik, suka mengatakan tiada, itu pernah ya, zaman kapan dulu itu, zaman di awal-awal 90-an,
Jadi la ilaha illallah itu terjemahan tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar gitu. Pernah nggak ingat dulu? Di zaman-zaman kita masih mahasiswa dulu tuh ya. 80-an. Nah, ini ya aliran-aliran liberal itu tidak mau menyebut. Jadi kata-kata Allah itu tetap mereka mau terjemahkan. Terjemahan Allah itu adalah Tuhan T besar. Nah, kalau ilah itu Tuhan T kecil. Makanya la ilaha illallah itu dalam terjemahannya tiada Tuhan T kecil, susah kan? Kecuali Tuhan yang T besar. Mana menerjemahkannya itu? Ini golongan orang-orang bingung nih. Di zaman awal-awal 80 dan 90 itu sudah pernah kita dengar. Tapi sekarang sudah nggak ini, karena orang sudah membuangnya, itu sudah nggak zaman lagi. Ya, orang sudah paham. Ya. Jadi makanya la ilaha illallah terjemahan yang paling pas itu tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi ilah itu Tuhan yang berhak disembah, illallah kecuali Allah. Nah, jadi nggak usah diterjemahkan karena kata Allah nama nggak bisa diterjemahkan. Masa nama diterjemahkan? Walaupun nama itu punya makna, bisa dipahami maknanya, tapi tetap tidak bisa kita terjemahkan di bahasa manapun. Dulu pernah kita sebarkan. Agus itu dalam bahasa Jawa, Agus itu artinya apa sih? Kan bagus gitu loh. Atau nama orang si bagus. Kan kalau dia pindah ke Amerika atau ke Inggris, nggak berubah namanya. Tetap aja dipanggil Agus juga. Hai Agus, nggak mungkin diubah orang. Hai good gitu kan, nggak kan? Hai the good gitu misalnya kan nggak. Karena nama tidak bisa walaupun bisa dipahami maknanya, nama tidak bisa diubah. Nama Muhammad itu kan artinya kan yang sangat terpuji. Gitu. Ya. Dimanapun tetap Muhammad, tidak bisa kita ubah karena itu nama. Nah, itulah bedanya antara nama dengan bukan nama gitu. Jadi berubah dimanapun tempatnya. Kata Allah juga demikian, dimanapun tidak bisa kita ubah. Tetap Allah adalah Allah karena dia merujuk pada nama. Nama siapa? Nama Tuhan Zat yang Maha Mulia, ya. Muqaddas yang maha suci, dialah pencipta alam semesta. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini dijelaskan. Ya, nanti itu perbedaan antara Allah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibuat sama saja, makanya tetap mereka mengatakan Allah itu the God gitu loh. Itu bagi yang belum paham, tapi yang sudah paham tetap mereka tidak menerjemahkan kata-kata Allah. Ya. Jadi gitu. Jadi bedaan Allah dengan Al-Ilah. Nah, ini kalau kita belajar bahasa sebenarnya bisa, Pak. Jadi kata-kata Allah itu ya, Al-Ilah itu alifnya dibuang. Al-Ilah. Ya, kalau Allah itu kan berapa huruf? Kelihatan di situ alif, lam, ha. 4 huruf. Alif, lam, ha. Kalau Al-Ilah berapa? 5 huruf. Alif, lam, ha. 5 huruf. Ya. Nah, alif yang kedua, ya, hamzah yang kedua itu Al-Ilah itu dibuang. Nah, dibuang menjadi alif, lam, hamzah yang dibuang, lam, ha. Jadi Allah. Nah, kan gitu, dibuang menjadi Allah. Terus ditebalkan lamnya menjadi Allah. Nah, ada juga yang membuat seperti itu, menjelaskan seperti itu. Jadi hamzah dibuang, itu kenapa ditebalkan? Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, makanya jadi menyebutkannya pun khas. Kalau Allah saja itu bisa siapa saja gitu. Tadi al-ma'bud ya, bihaqqin au batil. Tapi kalau Allah, nah, penyebutannya khas. Sudah tidak ada yang lain kecuali yang menciptakan alam semesta. Makanya kita nggak usah ribet-ribet. Begitu Allah aja nggak usah, udah pasti nyampe kepada Allah Subhanahu. Karena nggak ada satupun yang mengaku itu atau yang ngaku-ngaku itu. Kita sebut aja Allah. Ya, jadi begitu. Kembali kita pada bahasan kita. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita sudah memahami makna ini. Jadi juga bagian dari akidah kita. Bahwa Allah itu nama Allah yang agung. Ya, jadi kalau kita sebut Allah senang dengan itu kalimat, bahkan dalam pelajaran sebelumnya bahwa kata Allah ini mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah. Jadi nama Allah yang paling agung itu ya Allah. Adapun yang lain itu nama sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Gitu, Al-Malik, Al-Quddus. Tapi kalau Allah ini merangkum semua sifat-sifat Allah.
Ya, semua sifat-sifat Allah terangkum dalam kata-kata Allah. Ya, demikian. Nah, jadi itu penjelasan dari tafsir ini. Nah, sekarang kita masuk kepada nanti kita bahas lagi penjelasan tambahan ya. Setelah kita semua kita bahas. Ats-tsaniyatu. Sekarang penjelasan yang kedua. Faidah yang kedua. Waradat as-sighatu bil lafzil jam'i na'budu wa nasta'inu. Wa lam yaqul iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu bi sighatil mufrad. Ya, kita terjemahkan di sini. Ats-tsani, faidah yang kedua, tambahan yang kedua. Ya, waradat disebutkan, waradat itu bisa disebutkan datang juga bisa. As-sighatu bentuk kata, ya sighat itu bentuk kata. Bil lafzil jama' dengan kata jama', dengan lafaz jama', na'budu wa nasta'inu. Jadi kata na'budu itu jama' apa? Kami menyembah dan kami minta tolong. Nah, di sini dijelaskan kenapa mesti Al-Fatihah itu bentuknya jama'. Nah, di sini dijelaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa enggak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Kenapa enggak bentuknya tunggal? Kan salat itu kan sendiri-sendiri kita. Walaupun ada salat berjamaah. Tapi cara kan salat itu kan membaca Al-Fatihah itu kan sendiri-sendiri. Ya. Kenapa mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa enggak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kenapa enggak cukup hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah? Dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Itu makna iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, di sini dijelaskan. Ya, mengapa? Jadi begitu. Na'budu wa nasta'in. Walam yaqul, tidak disebutkan iyyaka a'budu, hanya kepada Engkau ya Allah a'budu aku menyembah, wa iyyaka asta'in, hanya kepada Engkau asta'in aku mohon pertolongan. Bisighatil mufrad, dengan bentuk tunggal. Mufrad itu tunggal, artinya aku. Ya. Wadzalika lil i'tirafi bi qusuril abdi anil wuqufi fi babi malikil muluk. Wah, gitu. Dijelaskannya. Apa maksudnya? Hal yang demikian lil i'tirafi, untuk menyadari, mengakui. Jadi kita mengakui bi qusuril abdi, kekurangan hamba, kekurangan kita sebagai hamba. Anil wuqufi, saat kita berdiri, ya, berdiri di babi malikil muluk, di hadapan malikul muluk itu raja di raja. Jadi mengapa kita sebut na'budu tidak iya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekurangan kita sebagai pribadi. Jadi kalau kita menyebut pribadi tunggal, itu kita ini penuh dengan kekurangan ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu, seolah-olah yaqulu, jadi seolah-olah yaqulu, kita berkata, ya, ketika kita membaca Al-Fatihah itu seolah-olah kita berkata, iyyaka na'budu, ana ya rabbil abdu al-haqir, aku ya Allah, ya rabbi al-abdul al-haqir, hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kenistaan, al-dzalil, penuh dengan kerendahan, ya, al-haqir penuh dengan kehinaan, adzalil penuh dengan kerendahan. La yaliqu bi, tidak pantas bagiku an aqifa, untuk berdiri hadzal mauqif, dalam posisi seperti ini. Fi munajatika, untuk berhadapan dengan Engkau. Wah, ini kalau kita pahami agak merinding kita, Pak. Bi mufradi, sendiriku. Jadi enggak pantas aku ini berhadapan dengan Engkau sendiriku. Jadi sholat itu kan kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi ketika dia bilang iyyaka na'budu, itu enggak pantas kalau aku sendiri berhadapan dengan Engkau, karena aku serba penuh kekurangan, penuh kelemahan, ya, penuh kerendahan. Bal andammu, tapi aku menggabungkan diriku. Wah, gitu. Maka kita sebut na'budu, aku menggabungkan. Bal andammu ila silkil mu'minin, aku gabungkan diriku bersama kelompok orang-orang beriman, bersama jalan-jalan orang beriman. Al-muwahhidin, yang mengesahkan Engkau. Fataqabbal, oleh karena itu taqabbal, kabulkanlah doa-doaku. Ya Tuhanku, maksudnya fi zumratihim, di dalam kelompok mereka.
Fanahnu jami'an, fanahnu kami jami'an semuanya na'buduka menyembah engkau, beribadah kepada engkau, wa nasta'inu bika dan memohon pertolongan kepada engkau. Nah, dijelaskan itu, Pak. Jadi mengapa kita tidak menyebut a'budu? Karena kalau a'budu itu nggak pantas kita sendiri, kita perlu kekurangan. Maka kita perlu manggil orang lain gitu. Bukan manggil, apa namanya? Membawa-bawa nama orang. Aku ini nggak pantas kalau sendiri berhadapan dengan engkau ya Allah. Aku perlu kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan, dan sebagainya. Nah, ya, gitu. Nggak pantas aku sendiri minta sama engkau ya Allah. Aku membawa nama-nama mukmin lainnya, orang soleh lainnya, semua orang beriman, aku bawa semua untuk menghadap engkau, meminta kepada engkau. Jadi aku pakai nama orang itu. Nanti juga ini hikmah saya akan ajarkan di ujung nanti, Pak. Ya. Jadi kalau sama Allah itu kalau kita kurang berani, Pak, pakai nama-nama orang lain atau nama orang-orang, ya Allah, aku mungkin kau nggak pantas nengok aku nggak bisa meminta kepada kau, kalau kau nggak mengabulkan doa aku kabulkan. Ini juga anakku ada, aku ngasih makan anakku, aku ngasih makan istriku, banyak orang yang ku tolong ya Allah. Kalau kau nggak mandang aku, coba pandang mereka. Bisa begitu kita kepada Allah itu, bisa begitu. Nanti kita jelaskan di ujung. Nah, jadi begitu. Itu mengapa iyyaka na'budu itu ya tidak bersigot tunggal tapi jamak, itu dalam rangka demikian. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Watsalits, yang ketiga, nanti kita bahas lebih detail lagi. Watsalitsatu, faedah yang ketiga, ya, nasabal ni'matu atau nasaban ni'mata ilallahi azza wajal. Dinisbahkan, dihubungkan an-ni'mah, Allah menghubungkan kata-kata nikmat itu ya ilallah kepada Allah azza wajal. Ya, di sini nih, al-anta alaihim, engkau telah beri nikmat atas mereka. Walam yunsat ilahi at-illalu, dan tidak dinasabkan atau dinisbahkan, dihubungkan kepada Allah al-itlal, ya, pemberian penyesatan, maksud al-itlal itu penyesatan, wal ghadabu, dan murka. Falam yakul ghadabta alaihim au alladzina atlalta hum wa dzalika li ta'limil ibadi al adab ma'allah taala. Jadi ternyata, Pak, nah kalau kita rangkaian kita baca ujung dari Al-Fatihah kan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, orang-orang yang telah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Lihat, ketika kita menyebutkan nikmat, kita katakan engkau beri nikmat kepada mereka. Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Engkau telah berikan karunia kepada mereka. Tapi berikutnya bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Nah, al-maghdub itu dimurkai. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, coba kita perbandingnya. Kenapa ketika menyebut nikmat kita sebut Allah, engkau nikmati mereka ya Allah. Tapi ketika kata-kata murka, kita tidak mengatakan engkau murkai. Tapi apa? Dimurkai. Al-maghdub itu artinya dimurkai. Tidak kita gunakan kata-kata godopta, di sini jelaskan. Kita tidak gunakan engkau telah murkai mereka ya Allah. Jadi seolah-olah bahasa kitanya, kalau kita mau kata itu seiring atau seirama atau sesuai, bukan jalan-jalan, harusnya tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Ya kan, kalau kita mau serasi seolah-olah harusnya begitu bahasanya, tapi ternyata Al-Quran tidak begitu. Justru dibuat bentuk yang berbeda. Ya, jalan engkau yang telah beri nikmat kepada. Jadi kalau untuk jalan yang lurus, engkau telah beri nikmat. Tapi kalau jalan salah, dimurkai. Padahal pertanyaan dimurkai siapa? Kalau mereka dimurkai, yang murkai siapa? Kan Allah juga. Kalau mereka tersesat, pada hakikatnya takdir Allah juga yang menyesatkan mereka. Gitu. Jadi, kenapa Allah pilih bahasa seperti ini? Ya. Nah, inilah di sini dijelaskan. Apa? Ini mengajarkan kepada kita wadzalika li ta'limil ibad, untuk mengajarkan al-ibad, kita hambanya al-adab. Al-adab.
Adab ma'allah kepada Allah Ta'ala. Apa adabnya? Sopan santun. Apa itu? Fasyarru la yunsabu ilallah Ta'ala adaban wa in kana minhu takdirun. Jadi yang baik-baik itu kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau yang buruk jangan sandarkan kepada Allah. Itu maksudnya begitu, adab. Walaupun kata di sini, ya, fasyarru, keburukan itu layun sabu, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ilallah Ta'ala adaban, sebagai adab. Wa in kana minhu takdir. Walaupun sebenarnya keburukan itu bagian dari takdir. Kan takdir kita belajar tentang rukun iman, ada rukun iman ke-6, percaya kepada takdir apa? Syarrihi wa khairihi, khairihi wa syarrihi, takdir. Walaupun itu takdir Allah, dia ditimpa yang buruk, tapi tetap keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nah, jadi maksudnya begitu. Nah, ini dalam al khairu kulluhu biyadik, ya, semua kebaikan adalah di tangan Engkau ya Allah, wasyarru la yunsabu ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepada Engkau. Jadi mulai sekarang begitu bahasa kitanya. Jadi kalau kita ditimpa kebaikan, kita mengatakan ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Kalau kita ditimpa keburukan, adabnya apa? Ya Allah, ini kesalahan aku. Nah, jadi begitu. Jangan ya Allah, terima kasih kau telah beri kebaikan sama aku. Begitu pula, ya Allah, kenapa kau berikan aku keburukan? Enggak boleh begitu. Nah, kenapa? Coba lihat dalam surat 4 ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah ta'ala. Setiap kebaikan yang kau rasakan itu pasti datang dari Allah. Wa ma asobaka, ya, jadi gitu. Min sayyi'atin, setiap apapun keburukan yang menimpa engkau, famin nafsik, itu datang dari diri engkau sendiri. Jadi kalau ada keburukan yang datang menimpa kita, walaupun itu atas takdir Allah, kan dulu kita udah bahas tentang ilmu takdir. Takdir itu kan dua, ada takdir ijbari, ada takdir ikhtiari. Ya. Jadi gitu. Takdir ini kan ada yang itu hanya bahasa manusia saja sebenarnya, Pak. Ya, kalau kita kembali ke dalam ilmu iman, kita belajar dalam ilmu iman, sebenarnya takdir Allah itu pada hakikatnya semuanya baik. Pada hakikatnya semua takdir Allah itu adalah baik, karena Allah Maha baik. Cuman dalam bahasa manusia gitu, menjadi baik tidak baik. Kalau yang enak kita bilang baik, kalau tak enak kita bilang tak baik. Nah, itu bahasa, jadi bahasa manusia yang membuat itu menjadi baik tidak baik. Dalam bahasa Allah semua itu adalah baik. Makanya orang beriman, apapun yang menimpa kita pasti baik. Yang enak kalau kita bersyukur baik. Kalau yang tak enak kita bersabar baik juga. Lihat kajian kita tentang hakikat iman. Makanya bagi orang beriman, karena kita mengimani takdir Allah, semua yang menimpa kita adalah baik. Kenapa? Karena Allah Maha baik. Walaupun tak enak tetap baik. Kalau kita bersabar, kalau kita prasangka baik. Yang enak, makanya ketika kita belajar kajian iman, bagi orang beriman kan gendang hidupnya kan cuma dua kondisinya. Kalau nggak enak, enak kali kan gitu. Kalau tak enak, dia bersabar, jadi enak, baik. Kalau yang enak, dia bersyukur, ditambah nikmatnya, enak kali, baik kali juga. Nah, pilih mana? Mau enak kali. Makanya dalam hadis itu dikatakan begitu. Jadi di hadis riwayat Muslim ya, jadi gitu. Al khairu kulluhu fi yadika wasyarru laisa ilaik. Nah, itu ada hadis ini. Ya Allah, semua kebaikan itu datang dari Engkau. Setiap keburukan tidak pantas disandarkan kepada Engkau. Ini adab, Pak. Jadi bukan hanya adab, tapi ini keyakinan keimanan kita. Jadi apa saja keburukan yang menimpa kita, itu karena memang salahnya kita. Tapi apa saja kebaikan, itu pasti karena Allah yang berikan. Makanya setiap kita mendapat kebaikan, selalu kita katakan alhamdulillah. Dapat keburukan pun sebenarnya tetap alhamdulillah. Tapi apa? Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala kondisi. Karena semua kondisi pasti baik. Nah, kita balik kepada kaji kita yang di awal tadi. Ya, jadi kaji kita yang kedua. Jadi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mengapa kita mengambil nama orang lain untuk kita? Bisa jadi kita nggak pantas, Pak. Nggak pantas kita berhadapan dengan Allah. Karena kita banyak dosa, banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kehinaan. Siapa yang tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Ya, kecuali yang Allah jaga. Para nabi saja ya sebenarnya berdosa.
tapi Allah langsung maafkan. Semua para nabi. Nabi mana yang nggak berdosa? Gitu. Nabi Muhammad pun sebenarnya kalau Allah nggak jaga berdosa juga ada pernah, tapi Allah maafkan. Makanya dalam surat Al-Fath itu katakan liyaghfira laka, ya, Allah ampunkan semua dosa engkau Muhammad, ma taqaddama min dzambik, semua dosa-dosa kau ma ta'akhkhar, dan semua maupun yang akan datang diampunkan semua. Jadi nabi saja kalau tidak dijaga oleh Allah mereka bisa berdosa, karena dijaga Allah mereka salah terus dimaafkan. Nabi Adam apa salahnya? Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim itu pernah, ya kalau kita mau ini ya, tapi sebenarnya ini bagian dari taktik, ya. Pernah Nabi Ibrahim itu menipu apa? Nipu Raja Namrud. Jadi ditebangnya semua apa? Dihancurkannya semua patung. Yang dia bilang yang ngancurin siapa? Yang gede nih. Paling ngancurin kan dia gitu. Ditipunya orang kan. Nah, jadi sebenarnya manusia bisa salah. Nah, kembali ke dalam konteks kita ini, ya, kecuali para nabi yang namanya al-ma'sum, dijaga oleh Allah, walaupun salah, mereka dijaga dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita karena perlu banyak salah, maka kita nggak pantas berhadapan langsung sama Allah. Makanya kok dalam agama-agama lain, Pak, mereka suka pakai apa? Pakai orang sucinya untuk minta, kan gitu. Benar nggak? Suka pakai nama orang sucinya. Makanya kalau kita ketuhanan orang menggunakan manusia sebagai Tuhan untuk sampai kepada Tuhannya, karena dia nggak merasa nggak layak gitu loh. Coba lihat dalam surat Az-Zumar, ya, dalam surat Az-Zumar, di awal-awal surat Az-Zumar, surat 39. Begitu. Kami tidak menyembah mereka, la na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Ya, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kami tidak menyembah orang-orang suci itu illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar orang-orang yang kami sembah itu Tuhan sembah untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya mereka bukan menyembah patung-patung itu, bukan menyembah orang-orang suci, kan patung-patung itu kan dianggap orang suci. Termasuk orang siapa? Termasuk orang Nasrani menyembah Yesus, Isa alaihissalam, karena mereka menganggap kami ini penuh dosa, nggak bisa berhadapan kau. Maka kami perlu orang suci, apakah itu nabi, untuk menyampaikan kami kepada Allah. Itu kan awal teologinya sebenarnya begitu, Pak. Jadi manusia merasa lemah, rendah di bawah di bumi ini, nggak pantas berhadapan dengan Allah yang maha tinggi. Karena nggak pantas, maka dia nisbahkan dirinya, digandengkannya sama orang suci untuk dia minta. Apakah itu para nabi? Nah, jadi coba dalam surah Az-Zumar awal-awal itu, la na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pun ada kan aliran-aliran yang begitu. Menggunakan nama syekhnya untuk minta kepada Allah, menggunakan nama gurunya untuk minta sama Allah. Kita bilang enggak, kalau minta sama Allah itu langsung. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah ini, coba perhatikan, Pak, ya. Kalimat-kalimatnya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimatnya kalimat orang ketiga, bahasa kitanya, pernyataan. Alhamdulillahirabbil alamin, pernyataan. Ar-Rahmanirrahim, orang ketiga juga, pernyataan. Maliki yaumiddin, pernyataan juga. Tapi bab iyyaka na'budu apa? Kalimatnya kalimat langsung. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Langsung permintaannya. Tidak dibuat iyyahu na'budu. Nanti dijelaskan kenapa enggak iyyahu na'budu. Nanti dijelaskan juga dalam kenapa enggak iyyahu na'budu. Di awal juga disebut, kenapa enggak iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in? Hanya kalau rangkaiannya kan gitu, harusnya dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang sampai Maliki Yaumiddin. Harusnya kan apa? Hanya kepada Dia kami menyembah dan hanya kepada Dia kami mohon pertolongan. Harusnya kan begitu bahasanya kalau diurutkan serasinya, tapi tidak. Begitu balik kepada doa, langsung kita kepada Allah. Menunjukkan apa? Kita boleh langsung minta kepada Allah. Langsung kalimat. Enggak usah kau pakai perantara. Nah, cuman karena kita nih lemah rendah, kita pakailah nama orang lain bersama kita. Ya Allah, aku nggak pantas, maka kita bilang kami. Biar kalau kau nggak layak nengok aku, kau masih nengok yang lain gitu.
Kau nengok istriku, mungkin aku minta nggak layak ya Allah, minta rezeki karena banyak dosaku. Tapi lihatlah istriku ya Allah, lihat anak-anak aku, lihat orang yang ku bantu ya Allah. Jadi begitu bisa kita menggunakan nama-nama mereka untuk meminta kepada Allah dalam artian kelemahan kita gitu. Bukan menyandarkan seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan tuh enggak. Ini kita menggunakan saudara-saudara kita bersama-sama. Mas saya kadang-kadang juga gitu, bahkan kita mengelola anak yatim, kita mengelola apa di pesantren, semua gratis. Itu karena kau berdoa, kalau udah lagi seret, ya Allah ini banyak anak yatim yang kami kasih makan ya Allah, banyak orang-orang miskin yang kami bantu ya Allah, tolong. Gitu. Kalau kami nggak pantas kau berikan, minimal kau melihat mereka. Jadi boleh kita pakai nama-nama begitu. Atau dalam doa misalnya, ya di sini kita doa ya Allah, kami berdoa kepada Engkau. Mungkin di antara kami mungkin kau tak pantas melihat kami, tapi di antara kami ada orang soleh ya Allah. Mungkin kami nggak tahu siapa dia. Ada orang-orang yang kau muliakan, tapi kami nggak tahu siapa dia. Jadi di antara kami ini ya Allah, kabulkan doa kami, karena kami bersama mereka. Kami bersama anak yatim, kami bersama orang miskin. Itu bisa kita pakai mereka. Nah inilah yang benar tuh begini akidahnya, bukan menggunakan nama orang-orang suci. Ya, atau nama-nama orang-orang yang kita anggap guru gitu loh. Karena mereka pun minta sama Allah juga. Kenapa kita nggak langsung minta sama? Kenapa kita bisa pakai perantara? Wahai orang suci, sampaikan doaku kepada Allah. Ngapain gitu? Minta aja langsung sama Allah. Nggak usah melalui perantara-perantara. Nah inilah kita mulai sekarang begitu. Mulai sekarang kalau minta sama Allah langsung. Kalaupun nggak layak, boleh kita gunakan saudara-saudara kita atau keluarga kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama, catatan pertama, tambahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengabul doa-doa kita semua. Nah, yang kedua, kembali kita kepada yang bahasan kita yang kedua adalah kebaikan-kebaikan mulai sekarang sandarkan kepada Allah. Kalau keburukan mulai sekarang introspeksi diri. Nah, itu yang dimaksud dengan jadi setiap kebaikan sandarkan kepada Allah. Begitu kita dapat keburukan, introspeksi diri. Karena setiap keburukan itu pasti datang dari kita. Walaupun benar itu takdir Allah, tapi itu takdir namanya takdir ikhtiari. Takdir kan ada dua, takdir ijbari, takdir yang kita nggak bisa milih. Ada takdir yang kita bisa milih dan bisa kita usahakan. Kau kerjakan ini, kau dapat ini. Kau tidak akan kerjakan ini, kau tidak dapat ini. Begitu. Makanya surga neraka itu takdir ikhtiari, Pak. Kebaikan dan keburukan itu takdir ikhtiari. Kau lakukan kebaikan, kau beramal soleh, kau dapat menuju surgamu. Tapi kalau kau melakukan kejahatan, kau tidak bertaubat, ya kau masuk neraka. Jadi walaupun takdir itu Allah menentukan surga neraka, tapi apa? Orang menuju sana itu adalah pilihan sendiri. Maka dalam Al-Quran tidak ada orang yang masuk surga atau masuk neraka dikatakan apa? Karena takdir Allah, nggak ada itu. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Karena perbuatan tanganmu, karena perbuatan tangan mereka. Bima kasabat aidikum, karena perbuatan tangan kamu. Bima kasabat aidihim, karena perbuatan tangan mereka. Bima kanu ya'malun, karena amal-amal mereka yang buruk. Nah ini keyakinan akidah kita. Jadi walaupun itu takdir Allah, namanya takdir ikhtiari. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Ini kita belajar bab iman. Makanya kita percaya itu. Tapi apa? Begitu kita ditimpa keburukan, sadar itulah karena kesalahan kita. Itu surat 4 ayat 79 tadi. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Setiap kebaikan yang menimpa engkau itu datang dari Allah. Puji Allah, ya Allah, alhamdulillah. Tapi begitu keburukan, ya Allah ini karena kesalahanku. Introspeksi diri. Ini salahnya apa ya? Kok aku bisa sakit-sakitan? Begitu sakit, ya Allah, ini karena kok kasih aku sakit. Jangan begitu. Ya. Jadi begitu. Ya Allah, aku terima sakit ini. Nah, begitu. Itu ini kita terima bahwa itu ketentuan Allah. Tapi apa? Jangan, ya Allah, kenapa kau bikin aku sakit ini? Hanya jangan kenapa kau bikin aku sakit, enggak boleh itu namanya mempertanyakan atau mengkritisi ketentuan, padahal itu baik bagimu. Kalau kau introspeksi diri, memperbaiki diri, kemudian mencari hikmahnya. Maka kita kalau timpa keburukan, introspeksi diri, ya, terus mohon ampun kepada Allah, terus cari hikmahnya. Prasangka baik, cari hikmah. Hikmah itu bisa dunia, bisa akhirat, Pak. Kadang di dunia ini nggak dapat hikmah.
Bisa di akhirat nanti Allah tentukan hikmah. Makanya banyak nanti orang-orang yang penuh penderitaan di dunia, di akhirat itu bersyukur, Pak. Alhamdulillah kami dulu di dunia menderita ya Allah. Ternyata di akhirat ini, waduh, kau ringankan semua urusan akhirat. Kau mudahkan urusan akhirat. Makanya hisab yang paling berat tuh hisab orang yang paling banyak dapat nikmat di dunia. Hisab yang paling ringan adalah hisab orang yang paling susah hidupnya di dunia. Jadi makin susah hidup kita di dunia, nanti hisabnya paling ringan di sana. Kalau beriman, kalau nggak beriman ya dia dihisab atas kekafirannya ya nauzubillah. Jadi gitu. Nah, jadi balik tahun nih. Jadi mulai sekarang kalau kita ditimpa kebaikan, puji Allah. Begitu keburukan, satu introspeksi diri. Yang kedua, setelah introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan keburukan ini karena kesalahan-kesalahan kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya. Jadi gitu. Yang ketiga, begitu tahu cari hikmahnya. Ya. Persangka baik dulu, terus cari hikmahnya. Nah, kemudian kita bersabar. Lihat nanti, cepat atau lambat kita akan dapat hikmahnya. Baik di dunia ini, pasti Allah akan tunjukkan, oh ternyata hikmahnya begini. Ya. Kan sering dulu saya katakan ya, kalau kita sakit banyak sekali hikmahnya, Pak. Minimal hikmah yang kita nggak sadar ya, dengan kita sakit itu dosa-dosa diampunkan. Dengan kita sakit, kalau kita sabar itu kita dimuliakan oleh Allah, diberi pahala tanpa batas. Bahkan secara kesehatan pun orang sakit itu ternyata ada penting. Nanti dengan dia sakit, dia recovery ternyata. Kalau dia sakit tuh sebenarnya mungkin kalau dia nggak sakit, tubuhnya akan kerja terus. Jangan dia sakit, dia kan jadi istirahat. Dengan istirahat mungkin tubuhnya bisa recovery. Sakit yang ini menyebabkan dia istirahat. Dengan istirahat itu yang lain jadi sehat. Bisa begitu. Itu juga sakit itu bagian dari mekanisme Allah yang Allah berikan. Makanya kalau kita sakit itu kan nggak mau makan. Nggak sakit itu kan nggak mau makan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka tubuh kita merecovery diri. Mungkin kalau makan terus sakitnya numpuk. Jadi kesehatan itu juga itu bagian dari banyak hikmah dari sakit itu. Apalagi secara keimanan kita. Nah, kembali kepada kajian kita. Nah, ini kita masuk bab akhir dari kajian Al-Fatihah kita. Ya. Jadi gitu. Jadi kita selesaikan di sini kajian Al-Fatihah kita. Jadi begitu besar hebatnya makna dari Al-Fatihah. Mulai sekarang Pak baca Al-Fatihah itu renungkan Pak, terutama dalam sholat. Ya, renungkan. Itu sholat kita. Makanya di akhir khotimah ini dijelaskan oleh Muhammad As-Sabuni dengan pendapat dia menukil dari risalahnya Hasan Al-Banna, itu mulai sekarang kita baca Al-Fatihah itu tartil, Pak. Tartil diresapi, itu kan membuat kita akan menangis. Jadi kalimat-kalimat di samping memahami kalimat, jadi tiga ya, saya bilang, pahami kalimatnya, ya, kemudian pahami maknanya secara secara balaghah itu, keindahannya, baru ketiga kita pahami yang tadi, ya. Hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Mengapa iyyaka na'budu, kok enggak iya a'budu? Itu kita jadi merinding kita bacanya. Mengapa langsung iyyaka na'budu, kenapa enggak iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in? Itu juga akan menghasilkan pemahaman yang indah ketika kita dalam sholat. Makanya dalam sholat kita disuruh juga membaca itu sepotong-sepotong, Pak. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat. Kenapa? Karena dalam ayat itu nanti begitu tempat kita berhenti itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan juga nanti di akhir. Begitu kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, itu ada jawaban dari Allah, Pak. Dan itu disampaikan dalam hadis qudsi. Qasamtu as-salata, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi aku bagi salat itu, ya. Gitu. Aku bagi salat itu nisfain, dua bagian. Gitu. Untukku dan untuk hambaku. Gitu. Baini wa baina abdi, wali abdi masa'al, antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi begitu kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Jadi bayangkan Pak, jadi setiap kita bilang alhamdulillah dalam salat kita ada jawaban dari Allah. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Begitu kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku memuliakanku. Begitu kita bilang Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Jadi setiap kita baca itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini
wa baina abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi begitu kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Begitu kita bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, apa kata Allah? Hada li abdi wali abdi masa'ala. Ini adalah untuk hambaku, bagian hambaku, dan bagi dia aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi Pak, setiap kita baca baca Al-Fatihah itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sah membaca satu napas, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang saya begitu itu satu napas dia sah salatnya. Sah. Asal benar bacaan. Tapi apa? Hikmah di balik itu tidak dapat dia. Kenapa? Secara akidah Allah menyampaikan setiap bacaan itu ada jawaban Allah. Ya kita berikan. Jadi jangan pakai logika ya. Nanti orang banyak ngomong itu gimana cara lo jawabnya? Ya itu jangan pakai, nggak nyampe ilmu kita di situ. Jadi jangan samakan antara ilmu Allah dengan ilmu kita, nggak nyampe. Gimana? Setiap orang bayangkan sekian ribu orang mau sholat, terus Allah jawab satu-satu. Gimana cara jawabnya? Jangan, nggak nyampe akal kita di situ. Gitu. Yang jelas Allah katakan setiap orang sama seperti itu juga Pak. Macam apa? Macam orang dicabut nyawa sama malaikat Israel. Di jam yang sama, di detik yang sama, gimana cara nyabutnya? Di sini nyabutnya. Jangan, nggak nyampe logika kita. Apa mungkin dia? Padahal kan malaikat Israel itu kan ini kan satu, malaikat maut itu kan satu, Pak. Bagaimana dicabut jam sama? Jangan kita bayangkan ilmu. Iya, punya pasukan nggak ada begitu, ya? Ya bagi Allah mudah saja ya kalau kita pakai teori malaikat itu tidak terikat pada waktu. Kalau kita belajar teori bahwa malaikat itu punya kecepatan cahaya yang jauh melebihi kecepatan cahaya, berarti dia nggak terikat pada waktu. Jadi dia bisa bergerak pada waktu yang sama di tempat yang berbeda kan gitu. Balik kita pada yang tadi, itu di luar jangkauan ilmu kita. Ya jadi ada jawaban, karena ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kasih jeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya kita sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, jeda. Alhamdulillah, jeda. Ar-Rahmanir-Rahim, jeda. Maliki yaumiddin, tarik. Jeda itu fungsinya 3. Satu, tarik napas. Gitu. Yang kedua, kita memahami maknanya. Yang ketiga, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas nanti pada bab kita belajar tentang salat, Al-Fatihah. Jadi mulai sekarang setiap salat itu satu bacaan berhenti. Subhana rabbiyal azim, berhenti dulu. Tarik nafas, subhana rabbil azim, berhenti, tarik nafas, subhana. Itu juga Al-Fatihah juga. Kenapa? Di balik itu ada jawaban-jawaban Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Al-Fatihah, termasuk juga dalam, karena sholat ini kan munajat kepada Allah, dialog, Pak. Jadi kalau kita meyakini kita sedang dialog, kalimatnya pun buatlah kalimat seperti kalimat dialog, begitu loh. Ya mulai sekarang ya, walaupun sah satu nafas, mulai sekarang baca Al-Fatihah berhenti tiap satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, alhamdulillah berhenti, terus tarik nafas. Ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah senang kita puji, apa ujungnya? Wali abdi masa'ala. Allah akan kabulkan semua doa-doa kita, insya Allah. Nah, mulai sekarang ini sedikit kita tutup ya kajian Al-Fatihah kita. Insya Allah pada pertemuan berikut nanti kita akan membahas kajian surat-surat pendek. Gunanya apa? Kita membahas tafsir dari mulai Al-Fatihah surat-surat pendek supaya kita bisa pakai dalam sholat, Pak. Karena kajian kita juga nanti ada kajian tentang sholat. Ya, kita nanti punya kajian juga ya, bagi yang menyaksikan ini, yang baru kajian ini, juga kita punya kajian tentang sholat. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, salah satu kajian tentang sholat itu nanti kita surat-surat dalam Al-Quran itu kita paham, Pak. Terutama surat-surat pendek yang kita baca, biasa kita baca. Jadi begitu. Ya, makanya nanti kajian kita setelah kita kaji ini kita nanti akan masuk dalam surat Wadduha yang pendek atau mungkin Sabbihis. Nanti kita sepakati lah mana yang mulai dari siapa yang hafal paling banyak mulai Sabbihis, mulai Sabbihis, habis itu Al-Ghasyiyah. Ya. Setelah Al-Ghasyiyah nanti lanjutkan lagi yang lain. Ya, nanti baru atau kita sepakat nanti mulai dari Wadduha yang pendek. Wadduha, terus Alam Nashrah, terus Wattini, ya, terus Al-Qadar dan seterusnya. Nah, saya kira mudah-mudahan bermanfaat semua bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa hadir terus beri kesehatan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah juga keyakinan kita kepada Allah, bertambah juga amal-amal kita. Mari kita duduk dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, syadalillah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.